Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di podcast Insight Pendidikan, di mana kita membahas dunia pendidikan dalam aspek-aspek yang kompleks. Saya Muhammad Zahirul Fikri akan menemani Anda selama 15 menit ke depan dalam perbincangan menarik hari ini tentang salah satu topik fundamental dalam pendidikan, yaitu metode pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, cara seorang guru mengajar sangat mempengaruhi bagaimana siswanya belajar. Ada banyak metode yang ditawarkan, mulai dari ceramah, tanya jawab, hingga diskusi. Nah, setiap metode tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun bagaimana kita sebagai pendidik atau pelaku pendidikan dapat memilih metode yang paling efektif untuk diterapkan di proses pembelajaran. Nah, untuk membantu kita menggali lebih dalam topik ini, kami dari tim Insight Pendidikan sudah mengundang praktisi pendidikan dan salah satu dosen di universitas ternama. Selamat datang Kak Wafi Taufikia dan Kak Lana Ulfatun Nikmah. Terima kasih telah hadir di podcast Insight Pendidikan. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Kita akan mendapatkan wawasan praktis yang tentunya sangat bermanfaat dan bisa diterapkan langsung dalam proses pembelajaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja diskusinya hari ini. Bagaimana kabarnya Kak Wafi dan Kak Lana? Alhamdulillah baik sekali, sangat sehat dan juga sangat bahagia. Alhamdulillah. Kalau Kak Lana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, bahagia, meski banyak tuntutan yang harus dikerjakan hari ini. Banyak acara ini Bu dosen ini ya. Iya. Kita mulai langsung saja diskusinya ini. Kita langsung masuk ke pembahasan metode ceramah. Nah, metode ceramah ini seperti yang kita tahu, metode ceramah itu banyak penyampaian materi secara satu arah oleh gurunya. Menurut Kak Lana nih, apa yang menjadi kelebihan utama dari metode ceramah? Nah, jadi kelebihan utama dari metode ceramah ini adalah efisiensinya dalam menyampaikan materi yang banyak, namun dalam waktu yang relatif singkat. Nah, sehingga materi dapat tersampaikan secara sistematis dan urut. Kemudian kelebihan lainnya itu materi yang disampaikan tidak ada kemungkinan atau kemungkinan kesalahan seperti itu ya? Iya. Kemungkinan kesalahan karena yang menyampaikan itu gurunya secara langsung, bukan ada distraksi dari muridnya yang menyampaikan gitu kan, enggak? Iya. Jadi metode ceramah itu satu arah gitu memang, yang disampaikan semua materinya oleh guru gitu. Nah, kalau menurut Kak Lana ini, ada nggak beberapa kekurangan yang muncul dari metode ceramah? Kekurangan pasti ada. Seperti yang kita ketahui bersama kan, kalau ceramah itu kan dari satu arah yang tadi Anda bilang tadi, kemungkinan untuk siswa merasa bosan itu pasti lebih tinggi kan. Apalagi jika materi yang disampaikan itu tidak menarik bagi mereka dan sulit, pasti mereka cenderung bosan, bahkan mengabaikan dan mengantuk. Iya betul, biasanya saya juga gitu sih emang. Iya, saya juga gitu dulu. Terus pemahaman siswa itu lebih cenderung kurang bisa kreatif gitu kan? Iya. Karena cuma satu arah itu tadi. Jadi memang masih perlu pendekatan yang lebih interaktif kalau misalkan pakai metode ceramah. Itu kekurangan metode ceramah. Memang interaksi guru dan siswa itu memang kurang. Jadi kemampuan analitis terus
kreativitas sama interaksi antara guru dan murid itu memang di metode ceramah ini masih kurang. Iya, dan tadi pemahaman dari siswa itu guru tidak bisa mengukur berapa sih kualitas kepahaman mereka itu Iya, karena betul. kan cenderung pasif gitu, tidak memperlihatkan sejauh mana mereka paham. Oke. Kalau misalkan kelebihan dari metode tanya jawab, menurut Kak Wafi seperti apa? Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan gitu ya kelebihan dari metode tanya jawab ketika kita terapkan gitu di pembelajaran di sekolah. Jadi ada kelebihan yang sangat signifikan gitu. Yang pertama dari diterapkannya metode tanya jawab ini itu menciptakan suasana yang tentunya itu interaktif gitu karena melibatkan interaksi antara siswa dan juga guru. Nah, dalam metode tanya jawab ini itu juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan juga menjawab. Dan dalam metode tanya jawab ini itu juga membantu guru untuk mengidentifikasi gitu sejauh mana sih pemahaman para siswa tersebut gitu. Nah, kemudian para siswa ini juga didorong untuk berpikir kritis tentunya karena mereka itu diharuskan untuk menyusun pertanyaan dan juga jawaban atau pendapatnya sesuai pemahaman mereka seperti itu. Nah, jadi metode tanya jawab ini itu juga untuk meningkatkan keberanian siswa untuk tampil di depan umum karena memang hal ini tuh penting gitu untuk kehidupan profesional mereka seperti itu. Oke, berarti metode tanya jawab ini banyak relevansinya di kehidupan praktisnya siswa. Iya, betul gitu ya. sekali. Berbeda dengan yang tadi ceramah kan pasif gitu. Jadi Pasif. mungkin nggak bisa mengukur pemahaman siswa gitu. Kalau untuk metode tanya jawab ini itu bisa membantu guru itu untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman siswanya masing-masing. Oke. Nah, teman-teman, Seperti itu. podcast ini juga metode tanya jawab. Ya. Jadi kalau mau lihat penerapan metode tanya jawab langsung, ya seperti ini metode tanya jawab itu. Jadi penanya itu nanti bakalan lebih berpikir kritis karena memang harus menyusun pertanyaan sedemikian rupa, dan yang jawab juga dari pertanyaan itu akhirnya mikir juga gitu. Terus pastinya ada dong tantangan yang muncul ketika metode tanya jawab ini diterapkan. Kira-kira seperti apa? Benar ada. Jadi ketika metode tanya jawab ini diterapkan itu bisa dibilang tantangannya besar seperti itu karena kita itu berhadapan dengan rasa takut dan juga rasa malu yang dimiliki oleh beberapa siswa untuk bisa bertanya dan juga menjawab atau berpendapat gitu. Nah, jadi beberapa siswa ini mungkin ada yang merasa malu atau takut salah tentunya, takut berbicara di depan umum karena kan karakteristik setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang pendiam, ada juga yang ekstrovert itu aktif, percaya diri gitu untuk ngomong di depan umum. Nah, kemudian untuk siswa yang cenderung pasif atau introvert atau pendiam itu mereka yaitu tadi lebih memilih untuk diam meskipun mereka itu mempunyai pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan tetapi terhalang oleh rasa malunya. Ya, betul. Nah, kemudian yang tentunya hal ini itu dapat mengurangi efektivitas interaksi itu antara siswa dan juga guru, padahal pada metode tanya jawab ini itu interaksi itu sebagai inti gitu, sebagai intinya. Nah, kemudian tantangan lainnya yaitu kemungkinan adalah topik yang melebar kemana-mana gitu, yang betul. tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya, gitu jadi ya. tidak relevan gitu, seperti itu. Nah, kira-kira nanti akibatnya itu bakalan siswa itu kalau misalkan tidak terlaksana sedemikian rupa, nanti metode tanya jawab ini kurang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalkan nggak ada yang tanya, kalau nggak ada yang tanya berarti nggak jadi metode tanya jawab nanti. Nah, itu salah satu tujuan pembelajarannya itu sudah tidak terlaksana. Jadi bagaimana guru itu bisa membungkus, mengemas sedemikian rupa pembelajaran dengan metode tanya jawab itu semenarik mungkin. Nah, kalau yang terakhir nih,
Bagaimana dengan metode diskusi? Metode diskusi itu kan kira-kira hampir sama dengan metode tanya jawab. Bedanya kalau tanya jawab itu interaksinya guru sama siswa, kalau diskusi itu siswa sama siswa. Kelebihannya itu seperti apa kira-kira kalau menurut Kak Lana? Kelebihan dari metode diskusi ini mampu meningkatkan keterlibatan siswa itu secara intens dan mendalam. Dalam diskusi kan sumber informasi atau materi kan tidak hanya dari satu arah, tapi dari banyak orang, banyak siswa, semua diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, sehingga ide-ide yang muncul lebih banyak dan mereka juga semakin tertarik untuk menggali lebih dalam ide dari setiap siswa, begitu. Sehingga di lain sisi siswa lebih aktif, tapi rasa ingin tahu mereka, terus kemampuan mereka untuk berpikir kritis itu juga semakin meningkat. Itu juga berkaitan dengan soft skill yang mereka asah, berkaitan dengan bagaimana cara mereka menemukan solusi dari masalah yang mereka miliki, bagaimana cara mereka berbicara di depan umum, mengutarakan pendapatnya, kemudian mendengarkan teman mereka berpendapat, menghargai pendapat mereka, dan mental mereka juga dilatih untuk semakin kuat begitu. Berarti memang kelebihan dari metode diskusi ini banyak sekali aspek-aspek yang memang relevan di kehidupan praktis di sehari-hari ya. Contohnya yaitu waktu punya masalah cari solusinya seperti apa. Terus kemudian kalau ada diskusi di dalam sebuah forum itu nanti sudut pandang yang didapat, ide-ide yang didapat itu bisa digali lebih dalam lagi. Itu kelebihan-kelebihan yang ditawarkan sama metode diskusi. Kalau misalkan muncul nih nanti kekurangannya, kira-kira seperti apa bentuknya kekurangan dari metode diskusi ini, Kak Wafi? Jadi betul, tentu saja. Jadi metode diskusi ini tuh tentunya punya keterbatasan gitu ya. Jadi salah satu kekurangan utama yang paling menonjol yaitu kebutuhan waktu saat berdiskusi itu sangat panjang seperti itu dibanding dengan metode yang lainnya. Jadi karena diskusi ini kan melibatkan banyak individu yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kemudian jadi prosesnya saat berdiskusi ini tuh seringkali menjadi panjang, terutama jika topiknya yang dibahas itu kompleks. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya tidak semua topik itu bisa menjadi bahan untuk diskusi seperti itu. Nah, kemudian masalah lain yang sering muncul itu adalah seperti yang saya sampaikan di kekurangan tanya jawab. Jadi kekurangan dari metode diskusi itu hampir sama, yaitu karena siswa itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang introvert maupun ekstrovert. Jadi ketika metode diskusi ini diterapkan, dalam proses diskusi ini itu didominasi oleh siswa yang aktif saja. Jadi untuk siswa yang pasif itu sangat minim gitu untuk bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu. Oke. Berarti memang dari ketiga metode ceramah, tanya jawab sama diskusi ini memang ketiganya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang harusnya kekurangan itu bisa ditutup dengan penggunaan metode yang lain kalau diterapkan di pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang terakhir nih, BTW sebelumnya terima kasih atas penjelasannya tadi Kak Lana dan Kak Wafi yang sangat informatif. Yang terakhir, apa pesan dari Kak Wafi dan Kak Lana mengenai pemilihan metode pembelajaran? Kak Lana dulu. Pesan ya. Jadi metode pembelajaran itu tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling sempurna, tidak ada yang paling oke gitulah. Semuanya itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung audiensnya juga, tergantung tujuannya juga. Nah, sehingga kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai praktisi pendidikan itu perlu untuk mempertimbangkan metode mana yang harus kita pilih untuk diterapkan di dalam kelas. Itu sesuai dengan
tujuan tadi, tujuan pembelajaran, kemudian karakteristik siswa dan lain-lain. Gitu. Jadi memang pentingnya menyesuaikan metode pembelajaran itu agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya. Plus siswa juga nanti menerima materi dengan sepenuhnya paham Iya. dengan materi yang disampaikan. Kalau menurut Kak Wafi seperti apa? Kalau menurut saya pesannya yaitu tentunya kan tadi sudah disampaikan bahwasanya setiap metode itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan gitu. Nah untuk kita bisa tahu atau kita bisa menerapkan agar pembelajaran itu berjalan dengan baik. Pesan saya itu kita bisa mengkombinasi dari beberapa metode karena untuk mengkombinasi beberapa metode itu menjadi salah satu solusi terbaik gitu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, bermakna dan juga menyenangkan bagi siswa. Dan yang terpenting juga pendidik itu harus terus berinovasi dan juga fleksibel dalam melakukan pendekatan kepada siswa. Nah, agar apa? Jadi agar dapat menghadirkan pengalaman belajar yang optimal tentunya bagi semua siswa. Seperti itu. Oke. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi podcast kita yang membahas tentang metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Nah, teman-teman pendengar Insight Pendidikan, sekarang kita udah sampai nih di penghujung diskusi yang sangat menarik hari ini tentang kelebihan dan kekurangan metode-metode tadi. Ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Dari perbincangan bersama Kak Wafi Taufiqiyah dan Kak Lana Ulfatun Nikmah ini, kita belajar bahwa tidak ada metode yang sempurna. Nah, oleh karena itu beberapa metode itu digunakan secara bersamaan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran, paham dengan karakteristik siswa dan juga konteks materinya. Nah, kami dari tim Insight Pendidikan berharap diskusi ini memberikan manfaat secara menyeluruh, memberikan wawasan baru bagi teman-teman semuanya, baik sebagai pendidik, siswa, ataupun siapapun sajalah yang peduli dengan pendidikan terutama di Indonesia. Nah, jangan lupa kunci utama pembelajaran adalah kreativitas, fleksibilitas, dan inovasi. Nah, terima kasih banyak nih untuk Kak Wafi dan sama-sama. Kak Lana sudah hadir di podcast ini menyampaikan ilmu dan pandangannya. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah menjadi pendengar setia channel YouTube Insight Pendidikan ini. Insya Allah bulan depan akan mencapai 15 juta subscriber. Amin. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan topik-topik yang tentunya sangat menarik untuk dibahas dalam dunia pendidikan. Saya Muhammad Zahirul Fikri, mohon undur diri. Tetap semangat, tetap belajar, dan jadilah bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan diri kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.